warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Lutfia Amali Husna. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan teori pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Berikut penjelasannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara simpel itu ada 3 macam. Yang pertama, faktor individual. Faktor individual adalah faktor internal siswa, seperti kondisi jasmani dan rohaninya. Yang kedua, faktor sosial, yaitu faktor eksternal siswa, seperti kondisi lingkungan. Yang ketiga, faktor struktural, adalah pendekatan belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, faktor dasar yang mempengaruhi belajar menurut H.C. Witherington dan Lee J. Kornberg Papensi itu ada 9 macam, yaitu 1. Situasi belajar, 2. Penguasaan alat-alat intelektual, 3. Latihan-latihan yang terpencar, 4. Penggunaan unit-unit yang berarti, 5. Latihan yang aktif, 6. Kebaikan bentuk dan sistem, 7. Efek penghargaan dan hukuman, 8. Tindakan-tindakan pedagogis, dan ke-9 kapasitas dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang pertama adalah faktor individual, yaitu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas belajar dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, aspek psikologis, yaitu di antara faktor-faktor yang bersifat psikis dan esensial adalah tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Berikut penjelasannya ya. Nah, bakat belajar adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan minat ialah kecenderungan dan gairah Anda yang tinggi terhadap sesuatu. Nah, motivasi adalah keadaan internal organisme, baik manusia maupun hewan, yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Nah, di sini dijelaskan tentang tipe kecerdasan menurut Gardner itu ada 8, yaitu kecerdasan angka, kecerdasan gambar, kecerdasan tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan bergaul, kecerdasan diri, kecerdasan alam, dan kecerdasan kata. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang nomor 2 adalah faktor eksternal, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah seperti lingkungan sekolah, seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar seseorang. Yang kedua, lingkungan non-sosial, yaitu faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan pelajar. Yang ketiga, faktor struktural, yaitu faktor struktural yang dimaksud di sini adalah pendekatan belajar. Pendekatan belajar berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran seseorang. Ahli Neurolinguistik Programming (NLP) menurut mereka ada 3 tipe atau gaya belajar manusia. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Yang kedua, gaya belajar auditorial, yaitu belajar dengan cara bergerak. Yang ketiga, gaya belajar kinestesis, yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, yang pertama, penerapan dari gaya belajar visual, yaitu siswa yang visual seperti 1. Rapi dan teratur, 2. Berbicara dengan cepat, 3. Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun prestasi. Yang keempat, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Yang kelima, biasanya tidak terganggu dengan kegaduhan. 6. Suka bermasalah dengan instruksi verbal, bila tidak ditulis, dan sering meminta pengulangan pada orang lain. Yang ketujuh, coret-coret tanpa arti selama berbicara pada saat belajar. 8. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 9. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, ya atau tidak. 10. Lebih suka seni daripada musik.
Nah, kedua, penerapan dari gaya belajar auditorial. Siswa yang menggunakan gaya belajar auditorial seperti 1. Suka berbicara sendiri. 2. Mudah terganggu dengan keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. 4. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 5. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. 6. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. 7. Berbicara dalam irama yang terpola. 8. Biasanya berbicara secara fasih. Yang ketiga, penerapan dari gaya belajar kinestesis. Siswa yang menggunakan gaya belajar kinestesis seperti 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. Ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian. 4. Berdiri dari dekat ketika berbicara dengan orang. 5. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 6. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. 7. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 8. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 9. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. 10. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.